Welcome to Drive Visual. Konten YouTube ini akan membahas seputar modifikasi dan tentunya soal balap. Bagi kalian yang pencinta otomotif pasti bakal doyan banget nih nonton ini. Karena gua akan mengundang beberapa bintang tamu yang super keren. Kalian penasaran kan? Kali ini gua akan membahas salah satu mobil dari drifter andal di Indonesia. Penasaran kan siapa? Ya nonton aja. Oke guys, sekarang kita sudah sama salah satu drifter di Indonesia. Halo. Mas Dipo. Thank you nih, udah mampir. Terima kasih juga sudah mau membagikan ilmu nih. Wah, santai. Boleh dong Mas, dikenalin sedikit nih Mas. Halo, nama gue Diko Dwi Tiharsya. Jadi pertama-tama itu gue ikut kompetisi drifting tahun 2010-an itu sekitar berarti 12 tahun yang lalu ya. Udah cukup lama, tapi dari situ belajar banyak. Akhirnya di tahun 2017 kita bikin channel YouTube Garasi Drifting di sini. Jadi gue belajar sambil gue ngelakuin itu sih. Jadi akhirnya pelan-pelan sampailah kayak saat ini. Oke. Jadi kalau kalian yang mau jadi pembalap, terus mau jadi ngevlog nih sekalian, kayak gini ya, Garasi Drift. Iya. Berarti ya kalau bisa dibilang Mas Dipo ini udah profesional lah ya. Belum profesional. Udah 10 tahun, 12 tahun jadi drifter mah kalau nggak jadi profesional gimana kan? Kali ini gue mau membahas mobil Mas Dipo nih yang di belakang nih. Ini sih keren banget sih Mas, mobil itu sih wow banget lah menurut gua. Masih berantakan dikit. Tapi kalau dilihat dari sekilas ini bisa kayak dibilang yang kayak film Fast and Furious Tokyo Drift. Emang terinspirasinya dari situ. Jadi awal gue suka sama dunia drifting juga gara-gara nonton film itu. Dan mobil ini yang dulu paling menarik perhatian gue di film itu. Masih SD tuh waktu itu. Dengan SD ya. Nah, suatu saat pengen banget punya dan ya karena mungkin udah jalannya kali ya, akhirnya kita bisa punya juga. Kita udah rezeki. Iya, udah bisa. Dulu Mas Dipo nonton Tokyo Drift SD, kakeknya. Iya, Tokyo Drift udah lama. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, apa aja Mas yang dipasang di mobil? Jadi mobil ini itu sebenarnya cerminan dari mobil kompetisi gue dulu. Oke. Jadi dulu gue bangun mobil kompetisi yang bisa gue bilang sukses. Kita udah pernah beberapa kali podium pakai mobil itu di kejuaraan drifting. Terus kita kompetisi juga yang udah taraf internasional juga pernah pakai mobil itu, dan gue rasa ini mobil cukup sukses. Kita tiru semua ke sini, kecuali mesinnya. Mobil ini bisa jadi bisa gue bilang tuh cerminan dari mobil kompetisi gue zaman dulu. Berarti hitungannya ini udah ekstrim lah ya. Ekstrim. Walaupun ini racing look, street car, hampir nggak ada lagi part standar sampai ke kaki-kakinya. Jadi bisa dibilang ya, yang standar aja sassisnya doang aja. Sasis doang. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, berarti ini hitungannya mobil ini racing look lah ya jatuhnya ya? Racing look. Tapi kan racing look itu luas ya. Racing look itu luas. Ada yang lebih ke drift style, ada yang drag style, ada yang touring. Sebenarnya sesuai sama fungsi masing-masing aja. Kita mau ke arah yang mana nih? Kita mau kejar yang ke arah mana? Karena gue emang sukanya drifting, jadi gue ngejarnya ke arah drifting. Gitu. Nah, ada yang tie look juga tuh. Tie look, misalnya. Tie look. Yang lagi rame. Karena gue sukanya Thailand tuh, dia sampai punya style sendiri, karena di sana tuh industri modifikasinya udah maju banget. Jadi eventnya banyak, balapannya banyak, jadi akhirnya muncul lah si Thai look ini sendiri. Keren banget. Banyak banget sih ya, kayak Honda Jazz yang pakai bumper Type S, Thailand punya, jadi Thai look gitu, itu keren banget. Dia keren, dia punya style sendiri. Kapan Indonesia punya style sendiri? Akan sih, gue rasa industrinya makin kesini ini makin maju. Brand dalam negeri juga udah makin banyak. Jadinya gue rasa kedepannya nih untuk industri aftermarket modifikasi itu bakal makin maju sih. Itu sih harapan kita ya, semoga Indonesia itu punya Indolook. Iya, Indolook. Nah Mas, kalau boleh Mas dijelasin sedikit deh, apa aja nih yang udah lu pasang di mobil lu? Ini Nissan Silvia S15.
body kitnya kita ganti semua pakai Vertex, terus mesinnya kita ganti pakai punya GTR R32 RB26. Kaki-kakinya itu full driftworks, jadi yang beloknya bisa patah gitu deh, buat kita pakai drifting. Patah-patah gitu Nah, mungkin yang bisa diambil dari mobil ini mobil bisa dibilang cukup ceper, cuma kita nggak asal nyeperin main bikin coilover aja gitu. Kita geometrinya kita perbaikin, jadi kaki-kakinya itu seolah-olah standar, posisi armnya itu standar, cuma mobilnya yang turun. Itu ada geometri yang dimainin di dalamnya. Emang rada rumit sih, tapi itu yang kita buat di mobil ini. Berarti modifikasi itu nggak cuma sekedar ceperin, chamberin, udah? Iya, sebenarnya jauh lebih dari itu. Kadang nggak semua mobil ya, tapi kadang kalau kita ceperin mobil tanpa kita pikirin geometrinya, ada yang namanya bump steer. Bump steer itu di saat kita kena bump, setirnya belok. Dengan sendirinya, walaupun kita setir kita lurus yang dipegang, tapi bannya belok gitu. Nah, itu yang kita hindari di mobil ini. Karena belajar dari beberapa dulu kita suka potong per segala macam itu kan, ya kita belajar lah dari situ ya. Betul. Nah, itu salah satu step yang kita alamin juga, dan kita ngerasain apa kekurangannya dan lain-lain di mobil ini kita perbaikin. Gitu. Berarti ini hitungannya udah benar-benar belum, masih jauh dari perfect. Masih jauh. Tapi setidaknya daripada kalau kita modifikasi, kita kan anak mahasiswa ya Mas ya, modifikasi Brio ya per potong. Paling kalau ada duit jajan lebih coilover, tapi kan nggak ada hitungannya gitu kan. Sebenarnya ini sih bukan lebih ke budgeting ya. Ini lebih kita kedepannya kita harus tahu juga gitu gimana caranya bangun mobil yang baik dan benar gitu. Sebenarnya apapun mobilnya udah ada tuh kit-kitnya buat memperbaiki geometri kalau mobil diceperin gitu. Asal kita pelajarin lebih lanjut aja gitu. Oke. Nah Mas, kalau gua mau tanya nih Mas, kalau pendapat Mas tentang racing look itu gimana sih Mas? Nah, racing look ini sebenarnya luas banget ya. Luas banget. Seperti yang gue bilang tadi, di dalamnya itu ada kategori banyak juga. Ada yang drift look, ada yang tail look tadi itu, ada yang drag race, ada yang touring ya, karena balap sentul dan lain-lain itu. Ini luas banget. Dan menurut gue, racing look ini cerminan dari mobil balap yang kompetisi gitu. Nah, jadi kita nggak akan bisa nyamain banget semua semua spek mobil kompetisi ke mobil harian, tapi kita bisa bikin mobil harian rasanya kayak jadi kompetisi gitu. Oke. Karena kan biasanya kalau mobil balap itu kan nggak bisa turun ke jalan. Khusus untuk trek ya untuk trek aja. Gitu. Jadi bagaimana kita merasakan mobil balap yang disentul itu kita pakai di jalanan. Gitu. Oke, tadi kita udah bahas nih soal kategori dari racing look itu seperti apa. Nah Mas, boleh nggak Mas dijelasin gimana sih mobil itu yang dimodifikasi supaya bisa dibilang sebagai mobil racing look? Apanya aja ya berarti yang harus dimodifikasi supaya racing look? Kita harus ngelihat dulu kiblatnya racing look sebenarnya. Masing-masing kan beda tuh dari kategori. Kalau misalnya mobil drifting berarti mobil kompetisi drifting, mobil drag race, mobil kompetisi drag race, dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau menurut gue yang pertama harus diubah adalah faktor safety-nya dari mobil kompetisi tersebut gitu. Nah, faktor safety itu meliputi misalnya jok mobil, terus misalnya pakai seat belt yang emang udah kompetisi gitu. Itu bikin keren banget, nggak cuma bikin safety, jadi bikin keren banget interior juga. Terus setelah faktor safety, gue lebih prefer ke faktor handling justru. Handling dari mobilnya. Misalnya berarti kita harus ganti coilover, kita modifikasi kaki-kakinya, velg, ban, dan itu akan udah ngerubah banget tampilan mobil yang tadinya mungkin standar, itu jadi racing look banget gitu. Karena kalau menurut gue ya, ini lebih ke pribadi ya, lebih ke pribadi. Velg sama fitment itu bener-bener satu komponen yang ngerubah mobil secara keseluruhan gitu. Iya benar sih. Mobil standar manapun kalau velg sama fitmentnya cocok banget dan bagus banget, itu langsung berubah banget walaupun body kitnya itu standar. Iya benar.
Dan mungkin kalau setelah handling udah kita amanin nih, lebih ke mesinnya gitu. Oke. Dan satu hal lagi tadi yang gue lupa jelasin, setelah jok dan lain-lain itu rem sebenarnya. Rem itu faktor safety juga soalnya. Selain itu mendongkrak performa dari ngeremnya si mobil itu, safety-nya juga makin tinggi soalnya. Benar sih mas, mesin udah powerful nih, atau rem masih standar. Bahaya kan? Iya betul. Jadi nggak bisa ngerem. Iya. 0 ke 100 dari 100 ke 0 nggak bisa. Ya gitu. Tapi sebenarnya ya beda-beda setiap kategori tersebut gitu. Kalau drifting itu setelah itu banyak yang mesti diganti LSD-nya buat di belakang, buat di rem belakang. Kaki-kakinya juga beda ininya, speknya sama drag race atau sama touring dan lain-lain gitu. Jadi setiap kategorinya punya keharusan masing-masing lah. Tapi utamanya itu kalau gue safety, handling, baru mesin. Gitu. Karena memang kalau untuk mesin pun juga ya buat balap juga ya lu harus butuh mesin yang powerful. Iya, butuh yang powerful. Gitu. Oke. Berarti kalau misalkan contohnya mas ya, gue punya mobil Honda Brio gitu. Yeah. Mobil Honda Brio, terus gue modifikasi lah sedemikian rupa sampai hingga kayak chamber minus 5 untuk depannya. Biasanya kan kalau mobil touring kan begitu ya, touring karya. Nah itu berarti udah bisa dibilang itu racing look gitu ya? Ya udah bisa sih kalau emang kiblat dan tujuannya itu menyerupai mobil yang kompetisi gitu misalnya. Iya. Cuma bedanya kalau kita kan biasanya kalau di Jakarta gitu atau di Indonesia itu kan biasanya nggak ada yang mau pakai kayak contoh livery gitu ya. Kalau mobil kompetisi kan pasti ada liverinya. Ya. Kalau ini kan nggak ada ya. Ya lebih polos sih sebenarnya Ya, kalau street ya kebanyakan. Kalau race look itu mungkin ya ada beberapa stiker dikit lah. Ya. Tapi dia lebih polos. Kalau gue sih ya the ultimate street car itu bener-bener kayak mobil balapnya. Benar-benar kayak mobil balap, speknya, tapi polos gitu. Oh iya, tapi polos. Nah, itu tuh keren banget menurut gue. Iya, betul. Iya sih memang, tapi terkadang ada juga yang orang yang suka sama pakai stiker banyak gitu ya. Kayak gue ya, iya kan ada liverinya, tapi ada juga yang bener-bener polosan, mereka bener-bener ngejar mobil semengkilat mungkin, tapi dengan fitment yang oke, itu juga udah bisa dibilang racing look. Iya. Sebenarnya kalau racing look tuh intinya pakai parts yang dipakai sama mobil balap. Gitu. Misalnya velgnya pakai yang one piece karena mobil balap rata-rata one piece. Jarang banget yang pakai two piece atau three piece karena dia ngincar ringan kan. Iya betul. Itu dari velg aja tuh udah bisa nentuin mobil ini kategorinya apa gitu. Nah mas, kalau kita boleh sharing sedikit nih mas, kira-kira mas udah bangun mobil juga berapa? Kisaran aja lah mas. Ini mobil rada rumit sebenarnya mobil ini. Kebetulan gue lumayan beruntung disupport banyak brand juga untuk jadi ada beberapa brand yang support barang buat mobil ini jadi gue bisa nekan cost lah gitu. Iya, betul sih. Tapi kalau dihitung itu di luar harga mobilnya kita di luar harga mobil tuh gue pernah ngitung tuh sama Ziko pokoknya lebih mahal mobil Ziko. Lebih mahal mobil Ziko. Dikit lebih mahal sedikit. Kalau nggak salah di angka 400-an ya. 400-an lah ya. 400-an. Karena tapi itu dipotong banyak endorse. Iya. Jadi gue banyak kayak waktu itu gue disupport dari brand dari luar gitu yang misalnya harusnya gue bayar 100%, ini gue bayar setengahnya doang, gitu-gitu loh. Iya, karena kita emang bikin nggak gue doang ya, banyak builder di Indonesia yang udah kayak gitu Iya, jadinya kita bisa nge-keep cost-nya serendah mungkin gitu. Nah, jadi kalau kalian yang mau modifikasi dengan low budget, bikin konten itu bisa di endorse gitu kan. Jadi mobilnya ganteng tapi minim budget gitu kan. Iya. Tapi kalau kita tetap kita pilih, kita nggak hanya terima endorse apapun gitu ya. Kita tetap pilih brandnya nih sesuai nggak sama brand image kita. Oh iya gitu. betul sih mas. Kalau misalnya nggak sesuai kita nggak terima gitu. Memang kalau misalkan alirannya mas tuh lebih ke street race, kalau di endorse airlift misalkan gitu, oil over apa namanya? Airsus. Kayaknya enggak ya. Kurang cocok. Iya betul. Emang dipilih juga ya, jadi nggak cuma sekedar terima aja. Nggak sekedar terima aja. Gitu.
Tapi memang mobilnya sih gimana sih ya? Ini mah berantakan banget. Gue niatnya mau ngolosin ini. Ini kan kita warna-warni ini karena event kan. Iya. Nah event yang Mods Battle. Mods Battle itu kita harus nyerupain mobil yang ada di Fast and Furious. Iya. Nah, makanya warnanya biru oranye. Iya. Nantinya mau diputihin lagi. Mobil lagi aslinya gitu. warnanya putih. Kalau kalian penasaran banget nih, mobil ini pas masih putih nih pasti. Kayak gitulah, pokoknya ini mobil ganteng banget. Dulu pakai TE ya. Sempet pakai TE. Pakai TE putih ya, Pakai TE mobil putih, TE putih, pakai remnya Project New. Pakai Project itu New. Itu keren banget. Itu keren banget. Satu lagi mungkin ya, mobil ini nih selain emang gue bikin jadi race look banget, drift look banget juga, itu mobil ini sering gue pakai keluar kota. Jadi menurut gue mobil yang berhasil itu mobil yang bisa dipakai jalan jarak jauh. Iya, tanpa ada kendala, tanpa ditol tiba-tiba pergi. Iya, karena mobil balap itu dipakainya disisanya lebih parah daripada mobil yang dipakai jarak jauh. Oh iya betul. Nah, jadi kalau jarak jauh aja gagal, apalagi di kompetisi. Iya gitu. betul. Cuma kan nggak mungkin bawa mobil balap jarak jauh panas, nggak ada AC kan. Ada AC, joknya keras. Jadi keras, ya. si cerminan mobil balapnya aja yang kita bawa jarak jauh. Mungkin dari cerminan dari segi eksterior aja gitu. Mungkin kalau untuk interior itu kan untuk kenyamanan juga Mas. Jadi kayaknya agak dipotong di sini. Jadi nggak semuanya. Ya ini cerminannya sih mesin sama kaki-kaki aja sama eksterior. Sama eksterior. Interior mah standar. Interior masih ada dashboard. Masih ada AC-nya, ada audio. Mobil balapan nggak ada AC. Iya. Kelihatannya pas adrenalin kayaknya pas lagi balapan nggak keringet malah berasa Mas. Iya. Pas keluar wah. Pas keluar. Iya. Next tapi mobil balap ini mau gue pasangin Cool Suite namanya. Cool Suite tuh AC buat di badan aja gitu. Oh jadi bajunya ada AC-nya. Cool Suite. Karena gue beberapa kali udah capek banget. Indonesia ini panas. Iya betul. Jadi udah kayak di balapan F1 ya. Berat badan turun gue habis balap. Habis balap 2 hari berat badan gue turun. Iya. Udah. Kemarin juga ada tuh sempat dengar di berita Apa balap F1 tapi gue lupa namanya Iya, siapa. Verstappen. Iya, Dia turun dehidrasi. turun 3 kilo. Wah. Ya, gue juga pernah mengalami. Gara-gara lagi panas-panasnya dan drifting itu di dalam mobil terus. Ngantrinya kan panjang juga tuh. Gue turun sekitar 2,5 kilo. Itu tuh cukup besar untuk kalau dihitung persentase tuh gue kan enteng. Iya, sih benar. Gitu. Jadi kalian nih kalau misalkan menurunin berat badan bisa pusing-pusing kalau kalian Balapan aja. Suka balap, pakai aja tuh. Balapan balapnya udah panas-panas aja tuh sauna. Iya. Gitu. Oke, berarti nanti boleh lah ya Mas ya kapan-kapan lah nanti kita coba lihat lagi mobilnya kalau boleh. udah dijadiin udah jadi warna putih lagi. Boleh. Gitu kan ya. Kalau mau lihat yang ini kalau udah jadi juga boleh. Cuma ini prosesnya masih panjang. Masih panjang, jadi nggak apa-apa. Nanti gue juga akan kasih lihat nih beberapa shoot mobil ini karena ini mobil ini juga sebenarnya dibilang competition ya. Iya, ini competition car ya. Gitu competition kan. car. Kasarnya kalau bisa dibilang itu cerminannya, ini aslinya. Ya, Gitu. ya bisa gitu. Oke, Mas Dipo, terima kasih banyak Sama-sama, Jeremy. sudah mau membagikan ilmu nih tentang racing look. Ya, Semoga sharing lah, bermanfaat. sharing. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.